Halo teman-teman, nama saya Rizky Melania. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil mini riset saya terhadap saham BBRI. Yang pertama adalah analisis makro. Ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 2,97%. Jika dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,4%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2020 yang jauh melambat tak lepas dari dampak penyebaran virus corona atau COVID-19. Kementerian Keuangan menerangkan bahwa laju pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto hanya sebesar 1,3%. Di sisi lain, kinerja investasi juga melambat yang malah tumbuh 1,7%. Hal ini terjadi sejalan dengan perlambatan investasi bangunan, tumbuh 2,76%. Adapun investasi barang modal minus 3,92%. Perlambatan inflasi ini pun semakin terkonfirmasi dengan laporan survei kegiatan dunia usaha kuartal 1 tahun 2020 yang baru saja diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dapat dilihat di kurva DAX ini adalah kurva pertumbuhan produk domestik bruto pada tahun 2012 hingga tahun 2020. Di tahun 2019 ke tahun 2020 ini terjadi penurunan yang sangat signifikan, mungkin karena dampak ada coronavirus. Lalu selanjutnya ada analisis sektoral. Yang pertama adalah perbankan dalam perekonomian Indonesia. Peran perbankan dalam membangun ekonomi merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitur dan kreditur. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomiannya bergerak. Gambar di samping ini adalah infografis statistik perbankan Indonesia tahun 2020 pada bulan Februari. Kedua, ada kondisi perbankan Indonesia terhadap dampak COVID-19. Bank Indonesia menegaskan perlambatan ekonomi akibat penyebaran virus corona tidak mempengaruhi kesehatan perbankan nasional. Sebab, kondisi perbankan saat ini sudah jauh lebih kuat ketimbang kala krisis multidimensi pada 1998. Kondisi perbankan Indonesia sangat sehat. Saat ini rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio berada di 23%. Kredit bermasalah atau non-performing loan terjaga rendah di 2,5% gross atau 1,3% net. Jumlah nasabah bank yang terganggu pandemi virus corona cukup besar. Kementerian Keuangan mencatat restrukturisasi kredit di segmen usaha mikro, kecil dan menengah atau MKM sudah mencapai 75,5 triliun. 4 bank plat merah, menurut catatan OJK, sudah melakukan restrukturisasi sebesar 28,7 triliun hingga akhir Maret tahun 2020. Dari 168.479 debitur, jumlah tersebut masih berpotensi naik mengingat pandemi ini belum kelihatan kapan akan berujung. Lalu yang ketiga ada kinerja OJK terhadap kondisi perbankan terhadap dampak COVID-19. OJK senantiasa memantau perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis dan berupaya untuk terus memitigasi potensi risiko yang ada terhadap kinerja sektor jasa keuangan domestik. OJK telah melonggarkan aturan restrukturisasi untuk kredit maksimal 10 miliar yang terdapat COVID-19. Dengan relaksasi itu, kualitas aset perbankan akan terjaga karena kredit yang direstrukturisasi akan otomatis masuk kategori lancar. Cara restrukturisasi bisa dilakukan melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat COVID-19. Gambar di atas ini adalah kinerja sektor perbankan pada tahun 2020. Lalu selanjutnya ada analisis company PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, profil perusahaannya, tanggal IPO-nya yaitu 10 November tahun 2003, jumlah saham beredarnya 122 miliar, market kapitalnya 361 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan bank komersial tertua di Indonesia dan juga salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI ini didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmaja tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ini adalah kurva atau chart pergerakan saham BRI dari tahun 2004 hingga tahun 2020. Bisa dilihat ini pergerakan kurva selalu naik, tapi ketika di tahun 2019 hingga tahun 2020, dia langsung melonjak turun. Ini adalah sebagian dari laporan keuangan Bank BRI. Bisa dilihat yang annual report-nya, pendapatannya kebanyakan menurun. Tahun 18 ke 19 ini dia menurun, lalu dia menurun lagi pada kuartal 4.
dia menurun lagi pada 2020-nya kuartal pertama. Untuk yang dividennya, ini adalah data dividen dari 2015 sampai 2019. Pada 15 ke 16 ini dia mengalami penaikan pesat, tetapi pada 16 ke 17 dia sangat amat turun. Tapi setelah itu dia naik lagi walaupun jauh dari tahun 2016. Lalu selanjutnya ada valuasi saham. Dividen diskon model. Analisa ini saya gunakan untuk menilai saham BBRI saya. Metode ini digunakan untuk menentukan harga wajar saham. Harga wajar dari suatu saham merupakan present value dari seluruh dividen yang akan didapatkan di masa datang. Value perusahaan adalah present value dari potensi keseluruhan dividen yang akan terimanya. Asumsi dengan beta sebesar 15182 diperoleh nilai wajar sebesar 5.502 dengan potential return sebesar 2,9%. Lalu ada beta. Dalam menentukan beta saham BBRI, saya mengolah data historis dari tingkat pengembalian saham BBRI terhadap IHSG selama periode 2015 sampai 2019. Hasil yang didapat melalui regresi sebesar 15182. Lalu dari risk free rate, saya menggunakan data dari BI Rate sebagai risk free rate karena proyeksi yang akan kami lakukan berlangsung selama 5 tahun. Yield 5% merupakan rate terakhir periode 2019. Lalu ada equity risk premium. Dalam menghitung equity risk premium ini, saya menghitung rata-rata pengembalian IHSG selama 5 tahun dari 2015 hingga Agustus 2019, di mana rata-rata pengembalian sebesar 3,62%. Kemudian, saya menggunakan metode CAPM atau Asset Pricing Model dan mendapatkan hasil sebesar 2,90%. Selanjutnya, saya akan bahas tentang risk and return BBRI. Jika kita ingin investasi di pasar modal, kita harus mengetahui risk and return saham tersebut. Itu adalah hal yang sangat penting dalam pasar saham. Dapat dilihat dari hasil olahan data yang saya telah olah dalam bentuk chart scatter di atas, dapat disimpulkan bahwa titik yang berkumpul ini menunjukkan saham BBRI positif mengikuti IHSG atau bisa diartikan saham BBRI memiliki resiko yang tinggi dan juga tingkat pengembalian yang tinggi. Lalu ada perbandingan saham BBRI dengan saham sektor perbankan lainnya. Dapat dilihat dari perbandingan dengan saham sektor perbankan di atas, yaitu perbandingan antara saham BBRI, saham BBCA, dan juga saham BBTN. Ketiga saham tersebut memiliki hasil portofolio yang efisien, sesuai dengan RI lebih besar daripada RR. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian yang real melebihi tingkat ekspektasi pengembalian. Bisa kita lihat ini di grafiknya, security market line ini garis oranye adalah garis RR atau rate of return, lalu yang biru ini adalah annual stock return atau RI. RI harus lebih besar dari RR agar bisa menjadi portofolio yang efisien. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pergerakan harga saham BBRI. Dapat dilihat dari grafik indeks pergerakan harga saham di atas antara saham BBRI dan IHSG. Diketahui bahwa walaupun beta menunjukkan angka dari 1, tetapi garis biru harga saham BBRI berada di bawah garis oranye harga IHSG. Dapat dikatakan bahwa risiko dan return saham BBRI terdapat di bawah risiko dan return pasarnya atau IHSG. Pada periode akhir, saham BBRI menunjukkan kenaikan yang semakin mendekati harga pasarnya. Kenaikan yang dimaksud adalah kenaikan di sini, dia semakin mengikuti harga pasarnya. Selanjutnya ada nilai wajar. Dengan nilai beta yang cukup tinggi dan risk and return yang cukup tinggi, data tersebut menghasilkan nilai real yang lebih tinggi dari return yang diharapkan. Diketahui juga bahwa saham BBRI dikatakan efisien dan undervalue karena telah terbukti bahwa harga saham terakhir kurang dari nilai intrinsik, di mana nilai intrinsik sebesar 5.052. Dan dapat disimpulkan bahwa saham BBRI memiliki harga yang murah dan wajar. Lalu ada single index model. Teknik analisa data ini terkait dengan penentuan saham-saham yang termasuk dalam portofolio optimal dengan menggunakan single index model. Dapat dilihat dari hasil perhitungan annual stock return di atas menunjukkan bahwa RI lebih besar daripada RR. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai tersebut menunjukkan portofolio yang efisien dengan RI lebih besar dari RR. Lalu, ada perbandingan hasil fundamental saham BBRI terhadap saham sektor perbankan lainnya. Di sini saya membandingkan 3 saham seperti tadi, yaitu BBRI, BBCA, dan BBTN. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan ketiga saham di atas, yaitu BBRI, BBCA, dan BBTN, terbukti memiliki portofolio yang optimal karena saham-saham di atas memiliki tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang tinggi. Lalu kesimpulan analisis fundamental BBRI yang sudah saya jelaskan tadi,
Yang pertama dapat disimpulkan dari hasil pengolahan data saham BBRI dengan menggunakan metode dividend discount model selama periode 2015 hingga 2019 bahwa saham BBRI merupakan saham dengan portofolio optimal karena saham BBRI memiliki tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang tinggi. Lalu yang kedua, saham BBRI juga termasuk saham yang efisien karena terbukti bahwa return yang dihasilkan lebih tinggi dari return diharapkan. Hal ini diperoleh dari pengolahan data menggunakan teknik analisa single index model. Lalu yang ketiga, saham BBRI pun merupakan saham yang under value karena harga saham BBRI tidak melampaui harga saham sewajarnya atau harga saham tersebut termasuk murah. Yang artinya saham under value memiliki potensi kenaikan nilai saham wajar jauh lebih besar. Sekarang kita akan membahas tentang analisa teknikal. Ini adalah chart yang saya bikin di chart Nexus. Chart BBRI, ini tren yang terakhir oleh BBRI ini adalah uptrend, di mana buy on supportnya ada 229, sell on resistance 3343, dan gainnya untuk 50% dari hasil pembagian sell and buy tadi. Lalu buat di MACD-nya, garis biru dan merahnya tidak berpotongan, jadi menunjukkan tidak akan terjadinya bullish. Untuk stokastik ini, garis merah dan birunya itu berpotongan, menandakan bahwa akan terjadinya kenaikan harga saham BBRI. Ini adalah rangkuman yang saya rangkum terhadap trading saya selama menganalisa saham BBRI selama 10 hari. Bisa dilihat ini adalah portofolio saat pembelian saham saya di hari ke-10. Pada tanggal 26 Mei 2020, saya membeli saham BBRI pada posisi harga 2530 dikarenakan pada titik support sebanyak 133 slot. Saya melakukan analisa untuk 10 hari pengawasan trading saham BBRI. Dilihat dari chart yang tadi, menunjukkan tren harga sedang naik atau uptrend atau berada di zona positif. Dilihat dari MACD tadi, garis tidak berpotongan, maka itu menunjukkan tidak akan terjadinya bullish. Dilihat dari stokastik yang tadi juga, garis berpotongan, maka itu menunjukkan akan terjadi kenaikan harga saham BBRI itu sendiri. Selama 10 hari saya trading, harga saham BBRI semakin hari semakin menaik hingga 3.138. Dapat dilakukan buy on support pada posisi harga 2229. Dapat dilakukan sell on resistance pada posisi harga 3343. Gain yang saya dapatkan di saham BBRI ini sebesar 1,50%. Selama 10 hari, gain yang didapatkan saham BBRI mencapai 7.714.000. Saya dapatkan dari sini. Kesimpulan dan rekomendasi. Dapat disimpulkan, secara makro, kondisi ekonomi di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 2,97%. Hal tersebut tak lepas dari dampak penyebaran virus corona atau COVID-19. Di sisi investasi juga melambat, yang mana tumbuh hanya sebesar 1,7%. Dari data tersebut, nampak realisasi investasi menurun dengan saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 2,61%. Lebih rendah dibandingkan kuartal 4 tahun 2019 ataupun kuartal 1 tahun 2019, di mana SBT dari investasi masing-masing mencapai 9,89% dan 9,62%. Dari menjadi saat ini, saya merekomendasikan saham emiten BBRI untuk diinvestasikan karena memiliki potensi yang sangat besar untuk mengalami kenaikan harga pada masa-masa yang akan datang. Saham BBRI ini terbukti memiliki portofolio yang optimal dan efisien. Juga harga saham BBRI ini termasuk murah untuk dibeli dengan risk and return yang tinggi, karena saham BBRI ini terbukti under value. Karakteristik dari saham BBRI ini sangat berbeda dari saham sektor perbankan lainnya. Dalam kondisi harga saham yang lagi rendah-rendahnya akibat COVID-19 ini, harga saham BBRI justru bisa stabil bahkan terus menaik dari hari ke hari. Saham BBRI mempunyai kekuatan untuk bertahan pada saat rendahnya harga-harga saham saat ini. Harga saham BBRI terus meningkat dari hari ke hari. Dengan kekuatan manajemen BBRI yang konservatif ini, tercermin dari kekuatan finansial yang dihasilkan. Dalam melakukan investasi perlu dilakukan analisa dan perhitungan secara mendalam untuk meminimalisasi risiko yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan gain yang sebesar-besarnya. Dan menurut saya, saham BBRI ini termasuk dalam kategori yang dapat menguntungkan dan sangat layak untuk diinvestasikan. Sekian penjelasan saya mengenai hasil riset saham BBRI yang telah saya analisa. Sebelumnya saya ingin mendisklaimer dulu bahwa menjadi saat ini hanya untuk kepentingan akademik perkuliahan saya. Semoga menjadi riset saham BBRI saya dapat terima dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.